Perkenalkan, nama saya Dewi Kumala dan merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa memandu acara pada pagi hari ini. Dan kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara peningkatan produksi budidaya perikanan melalui optimalisasi aset BRSDM bekerjasama dengan BLU LPU MKP. Boleh kita berikan apresiasi untuk acara kita pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama tayangan video mengenai usaha budidaya perikanan. Guna mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk peningkatan produksi budidaya perikanan, peningkatan kompetensi peserta didik, serta pemanfaatan sarana dan prasarana oleh satuan pendidikan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan program peluang usaha di bidang budidaya udang faname. Persiapan lahan merupakan bagian utama pada rangkaian budidaya udang faname yang meliputi pengeringan tanah, pengangkatan lumpur, pengapuran, pemupukan, dan pengisian air. Tahap selanjutnya yaitu penebaran benur faname yang diawali dengan perhitungan jumlah benur, aklimatisasi agar benur dapat beradaptasi dengan lingkungan di tambak, dan penebaran benur ke tambak yang telah disiapkan. Pemberian pakan udang dilakukan dengan melihat daftar demand feeding agar pertumbuhan udang dapat terjadi secara ideal. Kontrol laju konsumsi pakan dilakukan melalui pemberian pakan pada feeding tray dengan dosis dan waktu yang disesuaikan dengan ukuran udang. Adapun kontrol pertumbuhan udang dilakukan dengan pengambilan sampel setiap 7 hingga 10 hari sekali. Faktor terpenting untuk diperhatikan dalam budidaya udang faname adalah kualitas air dengan parameter yang dianalisis meliputi suhu, oksigen, pH atau keasaman, salinitas, kecerahan, nitrat, fosfat amonia, dan nitrit. Monitoring pertumbuhan dan kesehatan udang juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan udang normal dan kondisi kesehatan udang prima. Setelah mencapai batas budidaya dan bernilai ekonomi sesuai target yang diinginkan, udang dapat dipanen baik secara parsial maupun total, bergantung pada hasil analisa kondisi lingkungan budidaya dan harga udang di pasaran. Kegiatan budidaya udang ini diharapkan menjadi pendukung pendidikan kelautan dan perikanan, penelitian terapan dan pengabdian masyarakat, baik bagi taruna maupun tenaga pendidikan, serta menjadi pemicu semangat bagi masyarakat dan para pelaku usaha udang perikanan. Mari, bersama kita dukung dan tingkatkan pemanfaatan riset dan sumber daya manusia, kelautan, dan perikanan. Ya, sekali lagi kita harapkan semoga program budidaya perikanan yang baru saja kita saksikan dapat mencetak sumber daya manusia kelautan yang tidak hanya cakap unggul namun juga berjiwa wirausaha. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini bersama akan kita dengarkan laporan yang akan disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kami persilahkan kepada Bapak Syarif Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahim pada pagi hari ini, menyaksikan acara penyerahan kredit LPMKP kepada koperasi-koperasi milik Satuan Pendidikan, Riset, dan Pelatihan dari lingkungan BRSDM, sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Bapak Menteri yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini perlu kami laporkan bahwa pertama, kami telah menyelenggarakan kerjasama antara KKP dengan Kementerian Desa dan PDT Transmigrasi cukup panjang, melalui serangkaian pelatihan-pelatihan bersama, kemudian pembinaan desa, khususnya di wilayah pesisir,
Dan untuk itu kami bersama-sama melihat perlu dinaungi oleh suatu kerjasama yang sifatnya formal. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu telah ditandatangani MOU antara Kementerian Desa dengan Kementerian KKP melalui desk to desk, karena Bapak Menteri pada hari ini kebetulan beliau mendapat ada tugas di Jawa Timur, sehingga beliau menugaskan Ibu Dirjen untuk mewakili. Kemudian kami akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara kami dengan Badan Litbang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, serta dengan Ibu Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Menteri yang saya hormati, acara berikutnya adalah penyerahan kredit LPMUKP kepada koperasi-koperasi di bawah naungan UPT Politeknik, SUPM, Balai Pelatihan dan Balai Riset kita. Total jumlah kredit yang dialirkan adalah senilai 19,819 miliar untuk luasan lahan sekitar 17 hektar dan 5 unit pengolahan ikan di setiap UPT. Terdiri dari 18 koperasi dan 2 kelompok penyuluh bersama masyarakat. Koperasi-koperasi dari UPT Pendidikan antara lain dari Politeknik AUP, Politeknik Sidoarjo, Politeknik Sorong, Politeknik Kerawang, Politeknik Pangandaran, Politeknik Boni, Politeknik Jembrana, SUPM Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, SUPM Tegal, SUPM Boni, SUPM Waheru, Balai Riset Perikanan Laut Gondol, Balai Riset Perikanan Payu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan berikutnya nanti akan ditayangkan, Bapak Menteri mohon perkenan Bapak untuk menekan tombol secara resmi penebaran benih udang faname di beberapa lokasi di Politeknik tersebut. Sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenan Bapak Menteri mungkin menyapa teman-teman dari Politeknik, dari Balai Riset, dari Balai Pelatihan secara langsung, sehingga menimbulkan semangat bagi mereka semuanya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada akhirnya kami sampaikan bahwa arahan dari Bapak Menteri kepada kita semuanya untuk segera memanfaatkan lahan-lahan idle di lingkungan Politeknik, Balai Riset, Balai Pelatihan kita ini luar biasa, membangun semangat kita semuanya, karena rata-rata luas area di UPT kita sekitar 10-20 hektar. Nah, sehingga selama ini lahan-lahan tersebut lahan-lahan idle, tidak termanfaatkan karena keterbatasan anggaran. Tetapi dengan adanya kredit dari BLU LPMUKP ini, semuanya bangkit. Insya Allah akan memberi kesempatan pada taruna untuk mendapat tempat untuk berlatih, sekaligus memanfaatkan lahan yang idle, dan mendorong ketahanan pangan dari masyarakat sekitar di wilayah Politeknik tersebut. Sehingga apa yang kita rencanakan pada hari ini semuanya berjalan lancar, diberi kemudahan, diberi kemanfaatan, sekaligus menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan menyaksikan 2 prosesi penandatanganan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia. Untuk penandatanganan yang pertama, kami silakan terlebih dahulu, di mana ini merupakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BRSDM dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BRSDM dan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kami mohon dengan hormat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Ibu RR Aisyah Gamawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas terlaksananya penandatanganan MOU dan perjanjian kerja bersama tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesepahaman bersama antara Menteri Desa PDTT dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada merupakan bentuk dari implementasi kolaboratif governance dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah prosesi penyerahan persetujuan pinjaman dana bergulir dari LPM UKP kepada Ketua Koperasi dan New Entrepreneur di bidang perikanan lingkup BRSDM KP dengan nilai total 19.719.761.334 rupiah. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Minar Harja dan Provinsi Jawa Timur dengan total 1 miliar rupiah. Bapak dan Ibu, boleh kita berikan apresiasi. Sekali lagi semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Hadirin, kita sambut Bapak Edi Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Sarip atas inisiatifnya. Jadi hati sudah menyatu, sudah ngerti. Dan kerjasama ini tidak terbatas dengan satu kementerian. Sebelumnya kita juga ada MOU dengan kepolisian, sama Angkatan Laut, Pak Kasal, udah nggak usah MOU, udah sama itu, udah konstitusi, bener. Antar kementerian juga sebenarnya kita nggak perlu lagi MOU. Cukup kita langsung segera melaksanakan. Kenapa? Karena sudah ada di konstitusi kita. Tapi kadang-kadang kita perlu simbol. Nggak ada salahnya juga MOU untuk menegaskan bahwa kita di pusat sudah kerjasama, jadi di bawah tinggal ngikuti. Sama halnya kayak di kepolisian, nanti di Angkatan Darat dengan Kementerian Pertahanan. Kita untuk menyampaikan bahwa ini saling menguatkan. Jadi acara hari ini intinya adalah kita memperteguh semangat kita, upaya kita dalam mempercepat arahan Presiden Bapak Joko Widodo untuk memboosting cita-cita kita menyelesaikan tugas kita membuat masyarakat kita tersenyum. Jadi ini ada tugas mulia. Kita nggak mungkin nyuruh orang di luar kita mau dengan sigap kalau yang di dalam kita nggak lakukan, tidak kita optimalkan di lingkungan kita sendiri. Kita punya 150 UPT di Indonesia. Sekolah, Pak Sarip tadi sudah sampaikan ada puluhan hektar, ratusan hektar lahan idle, lahan yang tidur karena anggaran nggak ada. Saya hanya mau bicara hati ke hati itu kepada BLUM UKP, Kesekjenan, dan Irjen. Maksud saya, kalau kita sudah punya kekuatan 50 hektar, sudah ada bukti tentang budidayanya hasilnya bagus, pasarnya tersedia, kenapa nggak langsung dikasih saja? Udah di Sidoarjo, lahannya gede, ada berapa kemarin sisa 15 hektar yang belum diapa-apain, ada tambak yang masih tidur, yang sudah dibangun tapi sekarang sedang tidur. Ada mangrove, kawasan mangrove. Lah udah ini aja 5 hektar, kasih 10 M. Karena kan benchmarknya kan 2 miliar 1 hektar. Bahkan bisa lebih irit, itu tergantung yang minjam. Kalau benchmarknya itu kan 2 miliar 1 hektar sudah termasuk modal usaha.
anak didik belajar berwirausaha. Lahan idle kita berdayakan. Terima kasih saya sampaikan kepada kita semua, kita siapkan mereka punya masa depan. Panitia menyiapkan acara dengan sukacita. Pantun penutup saya sampaikan, awali kerja dengan doa, segala tekad dan upaya kita laksanakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Menteri dan mohon untuk masih tetap berada di atas panggung karena kita akan melanjutkan dengan prosesi penekanan tombol secara virtual, dan mohon berkenan untuk mendampingi Bapak Menteri kepada Dirjen PDTU Ibu RR Aisyah Gamawati dan Kepala BRSDMKP Bapak Syarif Wijaya. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menjadi saksi untuk prosesi penekanan tombol secara virtual sebagai tanda penebaran benur udang faname, stripping patin, processing baby tuna, dan pembangunan konstruksi tambak oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Siap? 1, 2, 3. Boleh kita berikan apresiasi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menteri, kepada Ibu Dirjen PDTU dan kepada Bapak Kepala BRSDMKP. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Karena bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi untuk penebaran benur udang faname bersama dengan rekan-rekan di satuan kerja di masing-masing daerah. Ya, kami persilakan Bapak Menteri untuk berkenan duduk. Ya, baik hadirin sekalian, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan di layar karena kita akan menyaksikan untuk prosesi penebaran benur udang faname yang berlokasi di Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sidoarjo. Baik, sudah terlihat di layar sekali lagi ini untuk penebaran benur udang faname yang berlokasi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Saja telah melakukan aktivitas dan kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk berkenan menyapa sekaligus berdialog dengan para peserta penebar benih udang faname, penebar benih patin, processing baby tuna, dan pembangunan konstruksi tambak. Dan saat ini sudah bersiap-siap tersambung bersama dengan kita untuk penebaran benur udang faname di Sidoarjo, di Pariaman, Banyuwangi, Sukamandi, kemudian di Tegal, dan di Jemberana. Sidoarjo. Pak siapa ini? Dwi Sukamto, Bapak. Dwi Sukamto, Bapak. Pak Dwi. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oh. Bapak itu pakai masker atau enggak? Saya pikir pakai masker yang gambar ketawa itu enggak? Kok ketawa semua?
Pak Dwi, Ya Bapak, berapa hektar yang ditanam? Berapa M tadi? untuk Poltekkad di Sidoarjo 1 hektar. Berapa pinjamannya? Kemudian anggaran dari 1 M yang kita uangkan disetujui 1 M. Oke. Itu 3 peta berapa hektar? 1 hektar. 1 hektar. Kenapa berapa lahan Bapak? Katanya Sidoarjo punya 10 hektar, 20 hektar. Iya Bapak, tapi kan peruntukannya sebagian untuk budidaya intensif, yang tradisional, untuk lisensinya tidak semua. Oh, ini silvobiseri. Ya. Ada berapa hektar lagi yang bisa untuk intensif? Untuk intensif, untuk menanami ada 6 hektar. Ya sudah, kalau ini sudah berhasil dan terbukti 6 hektar langsung dibangun lagi. Oke, siap Bapak. Biar saya keras-keras ngomongnya didengerin oleh Pak Sarip sama Pak Irjen. Siap Bapak. Bagus ada kehati-hatian. Kan ini cuma 3 bulan. 4 bulan panen. Begitu hasilnya bagus, dorong lagi, nggak usah bertahun-tahun. Ya bagus Pak Dwi. Siap. Terima kasih. Semangat, salam buat teman-teman jaga kesehatan. Ya, terima kasih Bapak. Habis ini pakai masker beneran ya. Terima kasih. Kenapa sih? Orang serius diketawa. Terima kasih buat yang Bapak lain, Ibu nanti boleh kita berikan ketemu langsung. apresiasi. Saya berhasil. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri dan juga rekan-rekan satuan kerja di masing-masing daerah yang tadi sudah berdialog bersama dengan Bapak Menteri. Hadirin sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung dari rangkaian acara peningkatan produksi budidaya perikanan melalui optimalisasi aset BRSDM bekerjasama dengan BLU LPM UKP hari ini. Saya Dewi Kumala mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini maupun Bapak dan Ibu yang telah bergabung melalui aplikasi virtual. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Sekali lagi selamat pagi dan sukses selalu untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.